Oke, hai. Selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi bersama saya di kelas ekonomi. Selamat datang di kelas ekonomi untuk Mas Galang dan Mas Farel. Tetap semangat belajar mandirinya. Saya akan sampaikan sedikit materi di channel YouTube-nya Ting, biar kita bisa belajar bersama-sama. Oke, ini kita baru pertama membahas ekonomi. Oke. Mungkin di awal-awal kita hanya akan pursue atau kejar-kejaran dengan pemahaman umum tentang ekonomi secara utuh ya. Ekonomi itu kegiatan yang sifatnya memenuhi kebutuhan dan sebagainya dan seterusnya. Terus ke sistem ekonomi yang diterapkan di negara-negara dan bagaimana dampaknya itu secara holistik, tapi kita akan mundur sedikit membahas sesuatu yang lebih spesifik yaitu uang. Ini agak krusial. Kenapa? Karena menurut saya, menurut keyakinan saya, uang ini banyak yang menyalahartikan ya, atau mungkin bukan salah mengartikan, salah menggunakan. Kok bisa salah menggunakan? Gini, pada dasarnya uang itu apa sih? Uang itu uang itu adalah alat aja, alat untuk menukar. Dan kalau kita track back ya, sejarah uang sendiri itu lumayan absurd. Uang itu tidak seperti yang kita kenal, menggunakan kertas dan nomina, benang merah dan pengaman dan seterusnya, benang pengaman dan seterusnya, menunjukkan keabsahan akan uang itu sendiri dan seterusnya. Dulu uang menggunakan koin emas, yang mana emas disepakati sebagai sesuatu yang berharga. Nah, ini yang penting. Uang pada dasarnya adalah sesuatu atau perantara ya, yang disepakati bersama bahwa itu sama berharganya dengan apa yang ingin ditukarkan. Nah, gitu. Kegiatan ekonomi itu pada dasarnya juga barter. Hanya akhir-akhir ini aja pakai uang. Kenapa kok uang itu diciptakan? Karena dulu di masa ekspansi atau mungkin penaklukan dan penjelajahan, segala bentuk yang dibutuhkan manusia rata-rata adalah sesuatu yang organik. Misalkan butuh makanan, butuh bahan makanan ya, butuh persenjataan, bahkan itu sangat tidak praktis jika digunakan sebagai barter. Misalkan jika kita ingin menukar beras dengan senjata, rasanya kurang adil atau tidak ada currency. Nah, ini currency itu next ya, kita akan bahas. Tidak ada keseimbangan, atau lebih tepatnya kalau dari kacamata kita adalah ketidakadilan. Tapi itu kan kata kita. Sebenarnya boleh-boleh saja tepung ditukar dengan pedang dan ditukar dengan anak panah. Mungkin gilingan kacang hijau itu ditukar dengan giok, terserah. Bahkan kalau mundur lagi di track back lebih kuno lagi, uang itu bentukannya kayak batu. Bukan kayak batu, memang batu. Misal dalam satu komunitas bukan ya, lebih ke perkampungan atau pemukiman. Jadi ada sebuah batu gede banget, dipercaya bahwa ini milik kepala suku. Jadi ketika kepala suku menginginkan kambing, beliau akan melakukan pengumuman di lapangan. Di lapangan, woi, itu batunya yang dulunya punya saya, yang diturunkan dari ayah saya, akan kuberikan ke Paimo misalkan. Ditukar dengan 2 ekor kambing. Nah, jadi bahkan batunya itu gede banget di tengah lapangan ya. Nggak bisa dibawa pulang. Lebih gede dari rumah huniannya saat itu tuh. Tapi dijadikan alat tukar dan itu bisa disebut uang juga. Bayang kayak batu. Literally batu di tengah-tengah lapangan. Tak ini ya. Tak kasih gambaran di sini. Maka saya hanya harus recordingnya. Nggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Mungkin next kita akan bahas lebih detail. Lucu sebenarnya. Batu segede itu di lapangan, yang mana tidak bisa dibawa pulang, ditukar dengan kambing melalui apa? Transaksi. Bentuknya pengumuman memang, tapi sebenarnya itu adalah transaksi.
Nah, kesalahan terbesar manusia sekarang adalah menganggap uang itu sebagai alat yang harus dikumpulkan, benda yang harus dikumpulkan, sorry. Padahal itu kan alat. Alat ya harus digunakan sebagaimana mestinya. Uang itu alat untuk bertransaksi, maka dia harus memenuhi fungsinya sebagai nilai tukar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, ketika kamu mendengarkan ada pepatah yang bilang jangan menabung uangmu, investasikanlah. Nah, sebenarnya itu lebih bijak. Nah, tidak bisa dibilang itu lebih benar ya, tapi itu lebih bijak karena uang pada dasarnya memang harus dibelanjakan. Uang yang ditahan itu punya dampak tersendiri loh. Kalau terlalu pelit nih untuk dibelanjakan. Misalkan jika orang pelit yang kayak gitu tuh nggak cuma satu, tapi setengah dari populasi Indonesia, maka kebanyakan tidak akan membelanjakan uangnya dengan mudah gitu loh. Bayangkan kalau uang menahan, bayangkan setengah dari populasi Indonesia menahan uangnya untuk tidak dibelanjakan. Ekonomi bisa mandek kayak gitu. Itu dampak lebih besarnya. Dampak lebih minimnya adalah uang yang kamu tabung itu tergerus nilainya. Karena apa? Ya inflasi, terus apa namanya, penyusutan nominalnya uang. Jadi kayak nilai tukar uang nih fluktuatif lah, sesuatu yang rapuh kalau kita menabung uang. Maka yang paling benar apa? Yang ditabung tuh asetnya. Nah, ini soal aset, ini ada sedikit gambaran tentang currency. Currency itu penjamin nilai uang nih. Oh, terserah mau kamu investasinya ke Bitcoin, ke emas, ke emas abang-abang. Nah, enggak, maksudnya emas ya, bukan mas-mas. Emas, terus berlian mungkin. Segala sesuatu yang memang sudah disepakati bahwa itu adalah sesuatu yang berharga. Itu dulu aja. Currency itu penjamin nilainya. Kalau uang, tidak ada penjamin nilai karena pada dasarnya uang itu, apalagi fiat ya. Oh, nanti kita akan bahas fiat lebih banyak. Yang jelas uang itu sendiri sudah mengalami penggerusan nilai. Yang dulunya pakai koin emas, jadi kita bisa percaya bahwa emas ini setara dengan satu ekor kambing. Itu make sense karena memang uangnya terbuat dari emas. Lama-kelamaan karena Great Depression salah satunya, pasca Perang Dunia, maka uang itu bergeser, dapat dapat apa ya? Dapat modifikasi, ada campuran peraknya, ada campuran timahnya, ada campuran perunggunya. Jadi koin yang dulu murni emas sekarang jadi tercampur tuh. Bahkan mungkin sekarang sudah tidak ada unsur emasnya, pakai uang kertas. Uang koin pun aluminium gitu ya. Jadi ini yang saya sebut kesalahan dalam eh, memahami tentang uang. Uang tuh ditabung. Wah, itu orang tua yang mungkin apa ya? Orang udah terlalu konservatif lah, aku nggak bisa bilang kolot. Tapi uang sendiri harus memenuhi nilai tukarnya dan alat tukar sebagaimana mestinya ya harus dibelanjakan. Makanya yang ditabung jangan uangnya tapi aset gitu ya. Ini juga sejalan dengan bagaimana currency itu bergerak. Apa-apa saja yang nilainya sebenarnya tetap. Jadi uang kita bukan benda itu sebenarnya tidak bertambah mahal, hanya saja uang kita mengalami depreciation value. Makanya currency itu penting untuk kita pelajari agar kita tidak menggantungkan kebutuhan kita terhadap nominal uang yang kita punya, tapi tentang menggantungkan kebutuhan yang mana akan dipenuhi oleh kekuatan dalam aset yang kita punya. Aset, lagi-lagi aset. Kenapa? Karena aset itu jauh lebih penting daripada uang. Oke, grow from narrow. Maksudnya apa? Uang itu hanyalah alat. Maka kamu harus mengembangkan nilainya dan kalau dibilang mengembangkan tidak mempertahankan ini ya, apa? Mempertahankan nilai tukarnya. Pada dasarnya seperti itu. Misal dulu harga rumah berapa ya? Harga rumah tuh sekitar 125 jutaan tahun 2010. Itu sudah dapat.
125 juta, 150 juta, 200 juta itu sudah mewah. Oke, lantas kenapa sekarang harga harga rumah mahal? Coba saya kasih gambaran, lalu sampean jawab sendiri tuh. Apakah rumah itu sebenarnya tambah mahal atau uang kita yang terlalu menyusut terlalu cepat? Nah, nilai tukarnya. Nah, ini kamu bisa bisa track lagi tuh. Oke, dulu 125 sampai 150 juta itu sebenarnya butuh berapa kilo emas sih? Nah, kita kita ini dulu apa track back lagi ke 2010 2009, emas itu harganya 475.000, 500.000, kampanye seperti itu ya, 500.000. 500.000 kalau sejuta itu 2 gram. Oke, 125 juta itu berarti 500 gram atau setengah kilo. Oke, kita balik ke zaman sekarang. Emas murni loh ya, murni 24 karat itu sekarang 2,5 juta. Itu tinggal kita kalikan. Kita kalikan setengah kilo atau 500 gram. Saya sebentar, berarti kalau kali 100 125 kali 5 125 600 juta 700 juta ya. Nah, dari yang awalnya dulu 150 juta itu sudah dapat rumah, sekarang 675 sampai 700 juta baru dapat rumah. Itu make sense. Make sense. Bukan karena harga rumahnya tambah mahal, tidak. Tapi depreciation value dari uangnya itu yang menyusut. Buktinya kalau kita tukarkan emas setengah kilo, tetap dapat rumah. Nah, itu yang kita sebut grow from narrow. Apa yang paling mendasar, itu yang kita tumbuhkan, bukan uangnya yang kita tumpuk, bukan, tapi asetnya. Karena pada dasarnya, yang paling mendasar ya maksudnya, itu adalah kekuatan aset. Jadi wealth atau kekayaan ya kita sebutnya financial stable-nya itu berdasarkan aset, bukan berdasarkan uang. Begitu teman-teman. Jadi ini sedikit tips juga untuk teman-teman yang setelah ini akan bisnis atau mungkin sudah mulai kerja. Mas, apakah tidak boleh ditabung? Iya boleh, karena yang namanya dana darurat itu penting. Tapi tetap ketika lu bilang lebih penting mana, apa namanya, nabung duit apa nabung aset? Ya jelas nabung aset. Tapi ingat, nabung aset itu sifatnya harus ditumpuk, tidak boleh diputer. Diputer seperti apa? Nabung dikit, diambil lagi, nabung dikit, diambil lagi. Itu menurutku bukan nabung, itu hanya titip sementara aja. Uh, jadi kayak nasabah aja, suatu waktu lo ambil gitu kan. Oke, itu. Mungkin itu hari ini sedikit pembelajaran sekaligus tips tentang finansial pada pagi menjelang siang hari ini. So, terima kasih banget sudah mau dengerin saya yapping sesuatu yang mungkin belum masuk ke materi dasar, tapi ini tips juga untuk kalian yang sudah mau belajar tentang kesehatan ekonomi atau kesehatan finansial. Oke, itu dulu. Terima kasih. Thanks untuk hari ini. Ciao. Adios.